warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang metode analisis kebangkrutan. Jadi yang pertama yang akan kami bahas yaitu pengertian dari kebangkrutan dan metode analisis kebangkrutan. Yang kedua, penyebab dari kebangkrutan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, pentingnya perusahaan melakukan analisis kebangkrutan. Dan yang keempat, metode analisis apa saja sih yang dapat memprediksi kebangkrutan dalam suatu perusahaan. Jadi saya akan membahas tentang pengertian dari kebangkrutan dan metode analisis kebangkrutan. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang sama demi kelangsungan masa depan sebuah perusahaan, yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan yang lebih untuk jangka panjang perusahaan, guna untuk bertahan dan eksistensi di dunia bisnis. Namun ada satu hal yang dapat membuat semua perusahaan tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, yaitu kebangkrutan. Kebangkrutan adalah suatu kondisi di mana perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya. Pengertian dari analisis kebangkrutan yaitu analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Analisis kebangkrutan dilakukan untuk mengambil keputusan contohnya bagi kreditur, yaitu untuk melihat siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk memonitor pinjaman yang ada. Manfaat bagi investor saham atau obligasi, yaitu analisis kebangkrutan dilakukan untuk melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut, sehingga secepat mungkin dapat mengantisipasi kemungkinan kebangkrutan. Manfaat bagi pemerintah, yaitu dengan dilakukan analisis kebangkrutan untuk mengawasi jalannya usaha yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan bangkrutnya suatu usaha tersebut. Ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya kebangkrutan dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terjadi di luar kendali manajemen. Contohnya seperti kondisi ekonomi, keadaan politik, bencana alam, dan sebagainya. Terus faktor internal itu terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti kinerja perusahaan, kebijakan perusahaan, dan budaya perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, beberapa metode analisis untuk memprediksi kebangkrutan. Sebelum melakukan analisis, kita harus mengetahui bagaimana caranya. Ada berbagai macam model untuk menganalisis potensi kebangkrutan perusahaan. Antara lain, model Altman Z-Score merupakan salah satu model analisis multivariat yang berfungsi untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan tingkat ketepatan dan keakuratan yang relatif dapat dipercaya. Model ini memiliki akurasi mencapai 95% jika menggunakan data 1 tahun sebelum kondisi kebangkrutan. Model Altman Z-Score merupakan model yang menggunakan berbagai rasio untuk menciptakan alat prediksi kesulitan. Karakteristik rasio tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan kesulitan keuangan masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prediksi kebangkrutan serta kinerja keuangan perusahaan. Secara matematis, persamaan Altman Z-Score tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,0 X5. Untuk perusahaan manufaktur, Z sama dengan 0,717 X1 ditambah 0,874 X2 ditambah 3,107 X3 ditambah 0,420 X4 ditambah 0,99 X5.
Sedangkan untuk perusahaan non-manufaktur, Z sama dengan 6,56 X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4. Yang kedua yaitu model Springett. Model ini dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan dengan tingkat keakuratan 92,5%. Metode yang berhasil dikembangkan oleh Springett adalah S sama dengan 1,03A ditambah 3,07B ditambah 0,66C ditambah 0,4D. Sedangkan yang ketiga yaitu model Zmijewski. Model ini menyatakan jika skor yang didapatkan lebih dari 0, maka perusahaan diprediksi akan mengalami kebangkrutan. Tetapi jika skor yang didapat kurang dari 0, maka perusahaan diprediksi tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Rumus yang didapat yaitu X sama dengan minus 4,3 dikurang 4,5 X1 ditambah 5,7 X2 ditambah 0,004 X3. Yang keempat yaitu model Foster. Model Foster dapat dirumuskan Z-skor sama dengan minus 3,366X ditambah 0,665Y. Dan yang terakhir yaitu model Grover, merupakan metode yang diciptakan dengan melakukan pendesainan dan penilaian ulang terhadap model Altman Z-score. Grover mengklasifikasikan nilai kebangkrutan perusahaan. Jika skor lebih kecil dari 0,02, maka perusahaan dalam keadaan bangkrut. Dan jika skor lebih besar dari 0,01, maka perusahaan dalam keadaan sehat. Rumus yang didapat yaitu skor sama dengan 1,650 X1 ditambah 3,404 X2 ditambah 0,016 ROA ditambah 0,057. Kesimpulannya yaitu perusahaan menunjukkan hasil melebihi standar Z-score yaitu 2,99 serta tidak ada nilai rasio yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan tersebut baik. Saran yang diharapkan kepada perusahaan untuk menjaga likuiditas dalam memenuhi semua kewajibannya, sehingga menarik minat para investor dan kreditor. Yang kedua, diharapkan kepada perusahaan untuk mempertahankan dan mengoptimalisasi stabilitas modal kerja melalui pengelolaan klaim pembelian potongan penjualan dan persediaan. Sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan sebagai penutup, saya Dian Ayu Ningsih dan teman saya Dwi Cynthia Anggraini mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.